Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu, terus kami ingatkan untuk mematuhi dan mentaati protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Firman Tuhan kita minggu ini akan dilayani oleh hambanya Pastor Teddy Burhansyah dengan tema khotbah kebebasan yang terbatas. Mari sama-sama kita sediakan waktu di setiap hari Sabtu untuk dapat tergabung dalam doa pagi yang diadakan pukul 7 sampai 8 pagi. Terus kami mengajak kita semua untuk tergabung dan terserap di dalam kul-kul yang ada. Untuk kulnya bisa dilihat pada layar. Bagi yang rindu untuk memberikan persembahan, kami menyediakan beberapa pilihan bisa melalui nomor rekening yang tertera atau dengan kode QRIS. Sebelum memulai ibadah, mari sama-sama saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat perkenanan-Mu, buat berkat-Mu Tuhan yang sudah kami terima ya Bapak. Bahkan untuk hari-hari ke depan kami percaya ada penyertaan-Mu Tuhan. Ya Bapak, saat ini Tuhan kami yakin ya Bapak, walaupun kami masih beribadah di rumah Tuhan, tapi itu tidak mengurangi hadirat-Mu bersama dengan kami ya Bapak. Kami juga yakin Tuhan bahwa saat ini negeri kami sedang ada dalam masa pemulihan ya Bapak. Biar kiranya Tuhan melalui pemulihan negeri kami rindu Tuhan, satu hari kami boleh beribadah dan bertemu kembali di gereja Tuhan, bertatap muka satu dengan yang lain ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Tuhan ibadah kami hari ini, berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Teddy Burhansyah Tuhan, juga setiap kami ya Bapak yang ada di rumah Tuhan, kami percaya kami boleh menerima berkat-Mu ya Bapak pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar penyertaan-Mu ya Bapak yang ada bersama-sama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Mari kita perkatakan visi GBI Rayon 1H, menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar, integritas, keintiman, rendah hati, antusias inovatif, rela berkorban. Amin. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal. Atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan dan berujung kita pindah-pindah gereja mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020, mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja. Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukkan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna.
Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub, karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ketiga anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika Ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, yang siap diberkati, yang di rumah-rumah bersama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Yang bersuka cita, yang percaya oleh nama Yesus, mari berikan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, amin. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati berkumpul dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat,
Tuhan umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin. Haleluya. Haleluya. Biar roh kami menyala-nyala Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Berlari, hey, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sorak-sorai katakan haleluya. 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 Biar kami terus bergairah memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau, menyala-nyala mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Huralaba shikaralaba yashandaralaba ralaba ralaba. Huralaba yashin. Naralaba yashandaralabu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah.
sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sembah Tuhan. Oh, haleluya. Kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau. Yesus yang termulia, Yesus yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Ya
labaya she yandara labaya shandara labo inamaya shandara labo inamaya shandara labo. Haleluya, haleluya, Yesus. Jesus. Oh, ralabashande. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi, Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Yesus Tuhan. Shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, saya percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan akan tetap menjamah kita, karena kuasa dan hadirat Tuhan itu tidak terhalang oleh jarak dan waktu. Tapi sebelum kita sama-sama belajar dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang luar biasa. Kau terus pelihara kami Tuhan. Kau terus sertai kami Tuhan. Dalam segala situasi, keadaan, kondisi apapun Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah kembali dimanapun kami berada Tuhan.
Biar tangan Tuhan, kuasa urapan yang daripada Tuhan menjamah setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang duduk diam mendengar firman Tuhan. Bahkan begitu benih firman Tuhan dibagikan, itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami mau patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami lepaskan pengenalan takut akan Tuhan ada pada hari ini Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami siap tuh dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Baik Bapak Ibu, hari ini kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biar apa yang kita belajarkan hari ini itu boleh mengubah pola pikir kita. Sehingga itu boleh mengubah setiap tingkah laku dan karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Hari-hari ini di zaman pandemik seperti ini, kegiatan kita ini dibatasi, betul ya Bapak Ibu ya? Bahkan PPKM di sejumlah tempat diperlakukan. Sejak pandemi kita harus pakai masker, jaga jarak gitu ya. Setiap mobilitas kita dibatasi, oke? Dan setelah saya renungkan, saya pikirkan, ternyata di dalam dunia ini tidak ada itu yang namanya kebebasan yang tidak mengenal batasan. Ya. Semenjak kita di dalam dunia, kita ada di dalam dunia ini, ada kebebasan yang mengenal batasan. Ya, tidak ada yang tidak mengenal batasan. Oke. Bahkan ide batasan itu ada di dalam Alkitab. Ide batasan itu datangnya dari Tuhan. Mari yuk kita baca dulu dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17 katakan gini, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jelas dikatakan ayat 16 dikatakan semua pohon boleh kau makan. Ya, dengan bebas. Wah, Tuhan berikan kebebasan di ayat 16. Dikatakan boleh semua kau boleh makan bebas. Tetapi ayat 17 biasanya kalau ada kata tetapi ini merupakan kata perlawanan dari kalimat sebelumnya atau kalimat perbandingan gitu ya. Dikatakan boleh bebas ayat 16, tetapi ayat 17 ada satu pohon yang nggak boleh gitu ya. Jangan kau makan. Nah, dari kisah ini kita bisa baca, kita bisa pelajari bahwa kebebasan yang Tuhan kasih itu mengenal yang namanya batasan. Semua bebas kau makan, tapi yang itu jangan. Nah, ada sebuah barrier, ada sebuah batas, ada boundaries gitu ya, yang nggak bisa kita langgar. Kalau kita langgar, ada resiko, ada akibatnya. Gitu ya. Maka itu hari ini saya mau kasih judul tema khotbah saya adalah kebebasan yang terbatas ya. Karena sekali lagi kebebasan di dalam dunia ini itu mengenal yang namanya sebuah batasan sebagaimana yang sudah kita baca dalam Kejadian tadi ya. Salah satu hal yang saya hadapi sekarang dan saya yakin banyak orang tua juga pernah hadapi ya. Terutama ketika kita punya anak di bawah umur 10 atau 8 tahun. Anak saya yang pertama umur 4 tahun, yang kedua umur 2 tahun, saudara ya. Hampir setiap hari kita dengar dari anak-anak kita yaitu kata tidak, enggak. Betul ya? Kita pengennya sebagai orang tua, anak itu turut sama kita. Waktu kita bilang, berdoa dulu sebelum makan. Wah, kita pengennya dia bilang apa? Ya, Dedi. Iya mami, betul. Tapi dalam kenyataannya anak-anak kita sering bilangnya apa? Enggak mau, tidak, gitu ya. Ayo sikat gigi dulu sebelum tidur.
enggak Dedi. Wah, walaupun anak pendeta gitu ya, tetap aja mereka bilang enggak Dedi. Nah, kita pengennya mereka turut sama kita, nurut dengan dengaran. Aduh, kenapa nggak bilang iya sih gitu ya. Tapi dalam kenyataannya mereka bilang enggak. Nah, saya yakin kita sebagai orang tua pernah ngalami hal-hal itu ya. Atau hanya saya aja? Saya yakin enggak ya. Tetapi waktu ketika anak kita beranjak dewasa, kita orang tua rindu sekali anak kita berkata tidak, tegas. Beberapa waktu lalu ada orang tua yang datang konseling sama saya. Mereka berkata kepada saya, "Pak, saya berharap anak saya berkata tidak, Pak, pada seks bebas. Akhirnya, Pak, kalau misalkan dia waktu itu bilang tidak tegas dengan seks bebas, akhirnya nggak jadi kayak begini. Akhirnya dia hamil di luar nikah, Pak." Betul ya? Waktu anak kita masih kecil, kita rindu anak kita bilangnya apa? Iya. Tapi begitu mereka beranjak dewasa, kita rindu mereka harus berkata apa? Tidak. Terhadap apa? Terhadap ajak-ajakan seks bebas, narkoba, pergaulan bebas, rokok gitu ya. Kita sebagai orang tua rindu. Waktu mereka bilang apa? Tidak gitu ya. Waktu ditawarin narkoba, waktu mereka hidup dalam seks bebas dibilang tidak gitu ya. Karena itu kita mau belajar hari ini betapa pentingnya kapan waktunya kita harus bilang ya dan kapan waktunya kita bilang tidak di saat yang tepat gitu ya. Karena waktu kita bilang iya dan tidak di saat yang tidak tepat, sekali lagi itu ada sebuah resiko di belakang yang mengikutinya ya. Karena itu penting sekali lagi kapan waktunya kita harus bilang ya, kapan waktunya kita harus bilang tidak. Firman Tuhan mengatakan bahwa bila ya katakan ya, bila tidak katakan tidak. Selebihnya dari itu datang dari si bolis, si jahat, saudara ya. Ada pepatah mengatakan diam itu emas, silent is gold. Tapi bagi saya diam itu tidak selalu emas, kadang hanya kuningan belaka, saudara. Kenapa? Karena kita harus tahu kapan kita harus berkata, kapan kita harus diam. Karena kalau kita keliru memberi jawab, sekali lagi itu akan membawa kita kepada suatu masalah, saudara. Oke, kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat, Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ya, buah yang Tuhan larang itu buah tentang pengetahuan yang baik dan jahat. Hawa melihat bahwa pohon itu enak, sedap, wah gitu ya, mau dimakan. Lagi pula pohon itu menarik hati untuk memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Pada saat iblis menggoda Hawa, harusnya Hawa berkata apa? Tidak. Betul ya? Tetapi Hawa tidak berkata tidak. Dia tidak tahu kapan harus bilang ya dan dia tidak tahu kapan harus bilang tidak. Bahkan Adam, suaminya yang ada bersama-sama dengan dia waktu itu hanya apa? Diam. Maka itu saya mau katakan diam itu tidak selalu emas, kadang hanya kuningan belaka, saudara. Ya, yang luar biasanya adalah kita tahu kapan kita harus diam, kapan kita harus berbicara. Adam di sini diam, yang berarti dia tidak menolak, yang berarti dia mengiyakan, gitu ya. Nah, Adam dan Hawa tidak tahu saat yang tepat kapan dia harus bilang ya dan tidak. Bahkan ini udah salah nih ya. Ini udah salah yang pertama. Bahkan kalau kita baca selanjutnya di ayat 11, Tuhan datang. Dia tanya sama Adam, "Adam, apakah engkau makan buah yang aku larang itu?" Harusnya Adam bilang apa? Iya Tuhan, betul ya? Iya aku makan Tuhan, iya Tuhan, betul? Tapi apa yang terjadi? Apakah Adam bilang begitu? Tidak. Adam mengatakan begini, "Tuhan, perempuan yang kau tempatkan Tuhan."
Bahkan dia nyalain Hawa, bahkan dia double strike, dia nyalain Tuhan juga. Gitu ya. Artinya ini fatal bagi Adam ketika dia menjawab pertanyaan dengan 2 kali salah. Waktu di saat yang pertama dia diam saja, artinya dia berkata ya untuk dosa. Dan saat kedua waktu Tuhan tanya Adam, harusnya dia bilang ya, tapi dia tidak bilang seperti itu. Wah, saya percaya ketika mungkin Adam waktu itu dia udah tahu dia dalam kondisi salah gitu ya. Yang hal pertama dia salah, dia nggak mau kena salah lagi nih gitu ya. Akhirnya memberi jawaban juga yang salah, saudara. Nah, untuk tidak salah kita memberi jawaban yang berakibat fatal dalam kehidupan kita, maka itu sekali lagi kita harus tahu kapan kita bilang ya dan kapan kita harus bilang tidak. Karena ini akan sekali lagi berakibat fatal. Ada resiko. Nah, berbicara iya atau tidak itu berbicara tentang yang namanya sebuah batasan. Ya, Tuhan kasih garis tegas yang namanya sebuah batasan. Boundary. Dalam kehidupan kita ini perlu mengenal batasan. Karena sebagai manusia pada dasarnya kita tidak suka dibatasi, saudara. Karena kecenderungan kita jatuh dalam dosa gitu ya, kita nggak suka dibatasi. Ya, tapi hari ini kita mau belajar yuk bahwa ide batasan itu datangnya dari Tuhan. Wah, sistem batasan idenya datang dari Tuhan. Dan saya percaya setiap ide apa yang keluar dari Tuhan itu berguna untuk kebaikan kita. Yang percaya katakan amin. Ya, kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita, karena Tuhan yang ciptakan kita, saudara. Dia tahu yang terbaik karena Dia yang ciptakan kita. Wah, segala fitur-fiturnya Dia tahu ini untuk kebaikan kita, saudara. Sekali lagi, ide batasan ini datangnya dari Tuhan. Ya, saudara sadari dulu bahwa ide batasan-batasan ini itu untuk kebaikan kita, bukan kebaikan Tuhan, saudara, tapi untuk melindungi kita, untuk mengcover kita. Seandainya Adam dan Hawa waktu itu tahu batasan, saya percaya kehidupannya tidak berakibat fatal. Ya, mungkin kita kerja tidak perlu lagi berkeluh kesah, sakit waktu melahirkan itu nggak perlu sakit, saudara, gitu ya. Jadi semua batasan-batasan yang Tuhan buat kita, sekali lagi berguna untuk kebaikan kita, bukan buat Tuhan, saudara. Oke, bahkan kalau kita lihat PPKM ini, waktu negara menetapkan batasan-batasan, itu juga berguna untuk kebaikan siapa? Kita, saudara, ya. Sekali lagi, batasan itu dibuat untuk kebaikan kita. Oke, dalam Kejadian 2 yang tadi kita baca ayat 16-17, kita sudah kenal bahwa dikatakan bahwa semua boleh dengan bebas dimakan. Tapi ayat 17 mengatakan, tetapi pohon yang itu jangan, gitu ya. Artinya sekali lagi tidak ada kebebasan yang tidak mengenal batasan. Semua kebebasan sekali lagi itu mengenal yang namanya batasan. Tuhan kasih batasan pohon itu, dibilang jangan kau makan. Padahal banyak yang bisa mereka makan. Semua boleh dimakan dengan bebas. Manusia melanggar kebebasan yang Tuhan sudah kasih. Dengan melanggar batasan yang Tuhan sudah tetapkan, itu berakibat sangat fatal. Malah manusia kehilangan kemerdekaannya, kebebasannya, sehingga menjadi budak dosa, saudara. Padahal Tuhan mau kita hidup itu bebas, merdeka. Tetapi manusia harus menguasai diri untuk tetap dalam batasan, atau menggunakan kebebasan yang Tuhan beri itu dengan tanggung jawab. Galatia 5 ayat 13 mengatakan begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Wow, artinya gini, kita orang-orang Kristen dipanggil untuk hidup bebas dan merdeka. Kalau hari ini saudara masih hidupnya masih terikat dengan dosa, saya mau katakan bahwa kita dipanggil hari ini untuk merdeka, bukan terikat, saudara. Hari ini yang mungkin masih terikat dengan segala macam dosa, mungkinkah itu rokok, perzinahan,
atau apapun, hari ini saya mau berdoa buat saudara. Biar kebebasan, kemerdekaan itu terjadi buat kehidupan saudara. Karena kita dipanggil untuk hidup merdeka, untuk hidup bebas, saudara. Tapi sekali lagi, kebebasan yang udah Tuhan kasih, kemerdekaan yang udah Tuhan kasih, itu kita harus yang namanya tanggung jawab, saudara. Ya, sekali lagi saya balik ke Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sekali lagi, kemerdekaan itu ada sebuah tanggung jawab. Kebebasan itu mengenal sebuah batasan, saudara. Kita dipanggil untuk merdeka. Salah besar kalau kita berpikir bahwa kemerdekaan atau kebebasan itu tidak ada batasannya, saudara. Saya mau katakan sekali lagi bahwa kebebasan dan tanggung jawab merupakan dua hal yang berjalan bersamaan. Saya ulangi bahwa kebebasan dan tanggung jawab merupakan dua hal yang berjalan bersamaan, ya. Mereka sebagai sahabat, bagai kepompong, kadang-kadang kepo, kadang-kadang rempong. Mereka jalan sama-sama. Di mana ada kebebasan, di situ ada tanggung jawab. Kita tidak bisa diberi kebebasan kalau kita tidak bisa bertanggung jawab atas kebebasan tersebut, saudara. Contoh, kalau anak kita tidak bisa bertanggung jawab atas hal keuangan, jangan dikasih kartu kredit, saudara. Betul ya? Kalau anak kita belum bisa bertanggung jawab akan sepeda motor, jangan dikasih dulu sepeda motor. Karena setiap kebebasan yang diberikan itu adalah sebuah tanggung jawab. Repot kalau anak kita belum bisa dalam hal keuangan bertanggung jawab, kita kasih kartu kredit yang ada apa? Banyak utang gitu ya. Bisa ada debt collector nagih datang ke rumah saudara. Oke, sekali lagi, kebebasan dan tanggung jawab merupakan dua hal yang berjalan bersamaan. Ya, kita tidak mungkin mau kasih kebebasan buat anak kita kalau anak kita itu belum bisa bertanggung jawab, gitu ya. Kalau kita pergi gitu, tolong titip rumah ya, belum bisa, saudara. Ya, anak belum bisa, gitu ya. Nah, saya hanya juga mau katakan gini, hanya orang dewasa yang bisa bertanggung jawab. Sekali lagi, hanya orang yang dewasa yang bisa bertanggung jawab. Anak kita belum bisa, disuruh titip jaga rumah ya nak, baik-baik ya, papa mau pergi seminggu, nggak bisa. Masih anak-anak. Nah, itu hanya orang yang dewasa bisa dikasih tanggung jawab. Firman Tuhan mengatakan gini, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Kata sempurna di sana adalah teleos, yang artinya apa? Matang, dewasa, saudara. Tuhan mencari orang-orang yang dewasa, yang mau bertanggung jawab, saudara. Itulah kebebasan kita. Selama kita dikasih kebebasan itu, itulah wilayah untuk kita bertanggung jawab. Ada batasan dalam pernikahan, betul ya? Suami kasihilah istri, istri tunduk sama suami. Itu batasan dalam pernikahan. Dalam keluarga, orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Setiap anak-anak untuk menghormati orang tua seumur hidup mereka. Ada batasan juga untuk kita marah. Tuhan katakan apa? Kalau kita marah, jangan sampai matahari terbenam. Banyak orang kalau marah, benci, akhirnya kepahitan, kecewa, disimpan bukan apa? Bukan sampai matahari terbenam. Sampai kapan? Bulan terbenam, berbulan-bulan marah, benci, sakit hati, kecewa. Bahkan bukan hanya berbulan-bulan Pak Pendeta. Sampai tahun terbenam, bertahun-tahun sakit hati. Padahal Tuhan udah kasih batasan, kalau marah jangan berbuat dosa sampai matahari terbenam. Ada batasan apa lagi? Kita bekerja. Kita harus tahu kapan waktu kita bekerja, kapan waktu kita untuk keluarga. Ada batasan apa lagi? Dalam kita melayani, saudara, ada batasan-batasan. Dalam dunia ini bahkan kita mengenal batasan.
Setiap rumah kita itu ada batasan, betul ya? Ada pagarnya di rumah ya, oke, di depan gitu ya. Cukup sampai situ, itu rumah kita ya. Kita nggak bisa ya, yang di luar pagar kita itu bukan tanggung jawab kita, saudara. Bahkan kalau kita beli tanah itu ada batasannya. Bahkan waktu Yosua untuk merebut tanah Kanaan itu ada batasan-batasan patokannya. Tuhan kasih ya. Ya sebelah sini ya, ada batasan. Bahkan dalam lapangan sepak bola pun ada sebuah yang namanya batasan. Ada garis batasan. Garis batasan itu penting. Garis batasan itu menunjukkan wilayah kepemilikan kita. Wilayah kekuasaan kita. Wilayah di mana kita bertanggung jawab. Mana yang kita izinkan atau yang tidak. Gitu ya, contoh sekali lagi rumah saya gitu ya. Contoh kalau rumah saya punya halaman dengan pagarnya gitu ya. Itu di situ ada tumbuh-tumbuh tanaman-tanaman, tumbuh pohon-pohon gitu ya. Itu tanggung jawab saya untuk pelihara pohon itu berbuah. Tetapi pohon tetangga itu bukan tanggung jawab saya. Ya, lalu tetangga saya keluar, dia bilang, lu dong rawatin pohon gue. Saya bilang enak aja, itu bukan tanggung jawab gue, itu tanggung jawab lo. Ya, selama itu masih ada dalam area saya, wilayah kekuasaan kepemilikan saya, itu tanggung jawab saya. Ada hal yang mana saya bisa izinkan, yang mana tidak. Kalau ada orang datang gitu ya, tiba-tiba nyelonong untuk mengambil pohonnya, saya berhak marah. Ya, saya nggak bisa izinkan itu terjadi. Karena itu masih wilayah kekuasaan saya, kepemilikan saya, wilayah tanggung jawab itu. Sekali lagi, garis batasan itu penting untuk menunjukkan sampai di mana wilayah area kita bertanggung jawab. Dalam sepak bola, selama di dalam garis, bola itu boleh dikejar, setuju ya? Terus dikejar, wah! Tetapi ketika bolanya sudah out, keluar, itu bukan lagi tanggung jawab kita. Kalau misalkan ada bola yang dikejar sampai garis out, lalu dia kejar, dia jatuh, dia kesleo, itu tanggung jawab dia. Betul ya? Kenapa? Harusnya bolanya jangan dikejar. Karena kenapa? Itu bukan lagi di dalam area tanggung jawab kita. Nah, garis batas ini memisahkan sekali lagi antara ya dan tidak. Antara kemerdekaan dengan dosa. Tidak ada daerah abu-abu, saudara. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Sekali lagi. Oke, sekali lagi, selama masih ada dalam area kita, kita untuk bertugas bertanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai apa? Anak-anak Tuhan tentunya. Habitat kita tentunya hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Apalagi tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita untuk apa? Menjaga hati. Firman Tuhan apa? Jagalah hatimu. Itu tanggung jawab kita. Kita tidak bisa cegah orang lain mengecewakan kita. Orang lain mau ngomongin kita, itu tanggung jawab dia, mulut-mulut dia, betul ya? Tapi tanggung jawab kita apa? Hati kita, perasaan kita, jaga, emosi kita jaga. Kalau kita tidak bertanggung jawab dengan hati kita, kita terpancing, emosi kita pukul orang gitu, saudara. Mulut orang bukan tanggung jawab kita, saudara. Sikap orang bukan tanggung jawab kita. Tetapi hati kita tanggung jawab kita. Perasaan kita, emosi kita, bahkan sikap kita, tingkah laku kita, itu tanggung jawab kita. Apalagi saudara, talenta kita, tanggung jawab kita. Untuk apa? Untuk kita kembangkan, itu tanggung jawab kita. Pemikiran kita, keinginan kita, bahkan nilai-nilai dalam kehidupan kita, itu tanggung jawab kita. Kita yang pegang kendali, saudara, selama itu masih ada di area kita. Betul ya? Selama kita masih di area pemilikan kita, tanggung jawab kita, itu kita yang pegang kendali. Nah, masalahnya gini, banyak orang yang menyerahkan kendalinya itu kepada orang lain. Contoh, saudara, waktu-waktu saya sedang asik nonton bola gitu ya. Wah, pulang pelayanan capek nonton bola Manchester United gitu ya. Ada Cristiano Ronaldo kan di Manchester United, nonton. Wah, dengan remote di sini. Tiba-tiba anak saya datang. Wah, Didi, pinjam dong remote kontrolnya. Saya kasih. Ini. Saya kasih kendalinya kepada anak saya. Saya kayak remote control.
Tiba-tiba saya lagi asik, Ronaldo lagi di depan gawang, tiba-tiba anak saya ganti, cekrek. Wah, kemana? Ke YouTube anak-anak kids. Wah, ya saya mau teriak gol, jadi nggak jadi, saudara. Yang salah siapa? Saya, saudara, bukan anak saya. Kenapa? Karena saya kasih remote kontrolnya, kendalinya kemana? Ke anak saya. Seringkali kita begitu, saudara. Apa yang menjadi tanggung jawab kita, kita serahkan ke orang lain. Ketika mungkin ada omongan orang lain, wah, harusnya tanggung jawab hati emosi kita, kita kasih remote control ke orang itu. Sehingga apa? Kita ikut marah. Kita nggak bisa jaga hati kita. Dalam final Piala Dunia 2006, saudara, antara Prancis sama Italia. Ya, masih ingat? Waktu itu Prancis lawan Italia. Di situ ada sebuah peristiwa antara Materazzi dengan Zidane. Ya, mohon maaf kalau mungkin saudara tidak suka bola, tapi saya akan ceritakan sedikit kisahnya waktu itu antara Materazzi dan Zidane. Waktu itu Materazzi memprovokasi Zidane dengan kata-kata kasar. Ya, dikata-katain lah begitu ya Zidane. Wah, sekali lagi, mulut orang bukan tanggung jawab kita, saudara. Tapi waktu itu Zidane akhirnya terprovokasi dengan kata-kata Materazzi. Wah, harusnya gitu ya, Zidane itu bertanggung jawab atas hati emosinya, tetapi dia memberikan kontrol itu kepada Materazzi. Akhirnya Zidane lepas kendali dan apa yang terjadi? Deng, saudara. Akhirnya Zidane menyundul Materazzi tepat di dadanya. Dan Materazzi pun terjatuh dan Zidane pun fatal, dia kena kartu merah, saudara. Nah, saudara, sekali lagi, jangan sampai kendali tanggung jawab kita kasih kepada orang lain, ya. Atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari, jika mungkin istri kita atau pacar kita minta belikan tas seharga 1,5 juta, tapi gaji kita hanya 1 juta, sisa 500.000, saudara, itu juga belum dipotong perpuluhan, saudara. Ya, wah, waktu kita belikan, waduh, kita udah nggak perpuluhan. Akhirnya apa? Kita banyak utang. Akhirnya datang debt collector. Kita nggak bisa salahin istri kita atau pacar kita. Gara-gara lu sih, nggak bisa. Karena kenapa? Harusnya kita tahu kapasitas kita. Harusnya kita bilang, enggak, duit gue cuma 1 juta, lu minta beliin 1,5, nggak bisa. Itu tanggung jawab kita. Kendalinya ada di kita, saudara. Oke? Nah, seringkali kita menyalahkan orang lain atau keadaan atas apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kita sering nyalain orang lain. Gara-gara kamu sih aku begini. Atau mungkin kita nyalakan keadaan. Gara-gara pandemi begini sih aku jadi kayak begini. Saudara, sekali lagi, hidup kita ini adalah sebuah tanggung jawab kita. Jangan seringkali kita menyalahkan orang lain atau keadaan atas apa yang menjadi tanggung jawab kita. Jangan biarkan sikap buruk orang lain mempengaruhi buruknya kita bertindak. Atau jangan biarkan keadaan buruk mempengaruhi buruknya kita bertindak. Masing-masing kita jaga, masing-masing kita bertanggung jawab atas setiap sikap, tingkah laku kita. Apapun orang lain lakukan, apapun keadaan di luar buruk sana, saya tetap memuji Tuhan. Haleluya. Saya tetap bersyukur, ya. Karena itu tanggung jawab kita. Oke. Yusuf tahu batasan, saudara. Contoh Yusuf, saudara, dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai 9 saya bacakan. Selang beberapa waktu istrinya tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istrinya tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuan itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaan." Ingat, segala miliknya. Tetapi ayat 9 mengatakan gini, "Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kekuasaannya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau," si istrinya ya. "Sebab engkau istrinya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah." Yusuf udah dikasih kebebasan sama Potifar. Tapi Yusuf sadar, semua memang sudah bebas, sudah dikasih tanggung jawab dia. Tapi Yusuf sadar bahwa ada yang namanya batasan. Ya apa? Istrinya bukan tanggung jawab dia, saudara.
Maksudnya istri Potifar bukan tanggung jawab Yusuf lagi, saudara. Dikatakan, semua udah dikasih ke dalam kekuasaanmu sama suamimu, tapi kamu, istrinya, bukan tanggung jawabku. Ada sebuah batasan tegas. Yusuf berani berkata ke dia, tidak, aku juga tidak mungkin melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Wow. Ada garis tegas. Bahkan kalau kita baca dalam kisah ini, si tante Potifar ini, dia menggoda Yusuf dari hari ke hari, saudara. Wah, dengan konsisten. Wah, ayo cup. Tapi dengan tegas Yusuf bilang apa? Tidak, saudara. Dia tahu kapan harus bilang apa? Tidak, saudara. Dan kapan dia harus bilang iya terhadap apa? Kebenaran firman Tuhan. Dia bilang tidak terhadap dosa, tapi ya terhadap kebenaran firman Tuhan, terhadap kekudusan Tuhan. Nah, hari ini, saudara, kita belajar banyak tentang yang namanya batasan, tentang namanya tanggung jawab. Tapi bagaimana caranya supaya kita hidup tetap dalam batasan? Saya bagikan 3 secara singkat, saudara. Yang pertama itu, sadar dulu yuk bahwa kita ini hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Mari kita angkat tangan kita. Sekarang begini, sadar. Eling, Pak, Bu, sadar kita ini hamba kebenaran. Kita udah dimerdekakan dari dosa. Karena kalau kita tidak mengalahkan diri kita sendiri, kita akan menjadi hamba buat siapa? Diri sendiri. Bagaimana kita bisa menguasai diri kita kalau kita menjadi hamba buat diri kita sendiri? Hari ini sadar, kita ini hamba kebenaran. Habitat kita, batasan kita untuk tetap hidup bertanggung jawab dalam apa? Kekudusan, kebenaran. Bukan lagi dalam dosa. Yang kedua adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Lalu ayat 25-nya mengatakan, kalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, saudara. Karena saya percaya keberhasilan kita mengikuti Roh Kudus adalah keberhasilan kita mengendalikan diri kita. Sekali lagi saya katakan bahwa keberhasilan mengikuti Roh Kudus adalah keberhasilan mengendalikan diri kita. Yuk setiap hari beri diri untuk dipimpin sama Roh Kudus. Ketika mungkin kita mau melanggar batasan, Roh Kudus kasih ingat dan kita ikuti segala perintahnya, saudara. Kita berhasil mengendalikan diri kita, saudara. Apalagi di era Pentakosta yang ketiga ini. Saya percaya Roh Kudus dicurahkan luar biasa di akhir zaman ini. Minta pimpinannya, Tuhan, pimpin, urapi Tuhan. Lalu, yang ketiga, saudara. Sebelum yang ketiga, sini sebuah ada quotes. Menjadi tua itu pasti. Menjadi dewasa itu pilihan. Karena gini, dewasa tidak diukur dari lamanya kita ikut Tuhan, tetapi ketundukan kita terhadap pimpinan Roh Kudus. Ingat, orang yang bertanggung jawab adalah orang yang dewasa. Hanya orang dewasa yang bertanggung jawab. Dan dewasa itu pilihan. Ya, dan dewasa ini tidak diukur dengan lamanya kita ikut Tuhan. Berapa lama pun, tapi diukur dari ketundukan kita terhadap pimpinan Roh Kudus. Tuhan, Roh Kudus, saya mau ikut Engkau. Ya, sekali lagi itu yang kedua, hidup dipimpin sama Roh Kudus. Lalu yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara kita bisa hidup dalam boundaries itu, batasan. Yang ketiga, kita harus mempunyai yang namanya sebuah tujuan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal, ya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, saudara. Ingat, saudara, waktu kita hidup dalam batasan, kita mempunyai tujuan, goal, yaitu apa? Hidup dalam kekekalan. Kita memperoleh suatu mahkota yang abadi, saudara. Karena itu, hari ini saya mau ajak, yuk kita belajar sama-sama. Yuk, hidup kita sadar bahwa kita ini hamba kebenaran. Yuk, setiap hari kita dipimpin sama Roh Kudus. Dan kita punya tujuan untuk memperoleh mahkota yang abadi, saudara. Hidup adalah sebuah tanggung jawab, saudara.
Kalau saya pergi ke luar negeri, saudara, saya kasih titip gini ya, barang saya yang paling berharga gitu ya, kepada Anda. Saya yakin, Anda akan bertanggung jawab, betul ya? Kecuali beda dengan saya bilang, ini saya kasih buat saudara. Saudara bisa pakai seenaknya. Tapi waktu saya katakan saya titip, sewaktu satu saya akan datang kembali, saya akan cek gitu ya. Karena titipan dengan apa yang dikasih itu beda tanggung jawabnya ya. Lebih berat dititip. Nah, hari ini saya mau katakan bahwa hidup itu adalah titipan Tuhan. Di mana Pak? Kita harus bertanggung jawab dalam area batasan kita. Suatu saat, dan saya percaya sebentar lagi Tuhan datang, saudara. Dia akan minta pertanggungjawaban dari kita. Hari ini yuk hidup dalam batasan yang udah Tuhan tetapkan, saudara. Kalau misalkan hari ini ada Bapak Ibu di rumah yang mungkin, Tuhan, saya selama ini hidup melanggar batas terus Tuhan. Hari ini minta ampun, saudara. Minta ampun, bilang, Tuhan, ampuni Tuhan. Hari ini aku mau balik lagi Tuhan. Saya mau hidup dalam batasan yang udah Tuhan tetapkan. Saya percaya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita hidup dalam batasan itu. Sehingga kita bisa bertanggung jawab, saudara. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu dan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Uyala basyata karalala basyata. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah bagikan pada hari ini. Hamba-Mu percaya Tuhan, apa yang ditabur pada hari ini Tuhan, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Biar benih kebenaran firman Tuhan ini boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan kami. Tolong setiap kami Tuhan, untuk kami tetap hidup dalam batasannya Tuhan. Kami tidak melanggar, kami tahu kapan kami harus bilang ya ataupun tidak Tuhan. Roh Kudus, pimpin kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kepekaan untuk dengar-dengaran suara-Mu Tuhan. Karena kami percaya tujuan hidup kami punya suatu goal yang indah Tuhan. Untuk kami hidup kekal bersama Tuhan dan memperoleh mahkota yang abadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Urapi, pakai kami setiap kami Tuhan, untuk terus hidup dalam batasannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sempurna yang datang dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus pada saat tercurah menyertaimu, memberkatimu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya untuk menjemput setiap kita yang percaya bagian kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.